warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Masito di part 2 menjawab soal ujian akhir semester manajemen kewirausahaan yang diampu oleh dosen saya Bapak Dadang Priyono SE MPA. Soalnya paparan mengenai peluang bisnis saat pandemi COVID-19 berdasarkan data dan analisis bersifat global dan nasional. Coronavirus atau COVID-19 yang menekankan hampir seluruh dunia ternyata memberi peluang bagi sektor industri tanah air untuk meningkatkan daya saing dan menjadi bagian dari dalam rantai pasok industri global. Rektor Kepala Universitas Nasional mengatakan berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik saat dunia menghadapi pandemi COVID-19, nilai neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2020 mengalami surplus US dollar 743,4 juta dengan nilai ekspor US dollar 14,09 miliar dan US dollar impor 13,35 miliar. Itu pun diperpanjang Januari hingga Maret 2020, neraca perdagangan nasional mengalami surplus US dollar 2,62 miliar dengan nilai ekspor sebesar US dollar 41,79 miliar dan import US dollar 39,14 miliar. Hingga Januari sampai Maret 2020, Indonesia masih surplus US dollar 2,62 miliar. Posisi ini masih jauh lebih bagus dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mengalami defisit US dollar 62,8 juta. Angka surplus itu menggembirakan di tengah situasi saat ini yang tidak menentu. Terkait gelombang new normal dalam beradaptasi menghadapi COVID-19, Rektor Kepala Universitas Nasional itu menuturkan bahwa sebagian besar badan usaha saat ini fokus menerapkan langkah-langkah taktis untuk mempertahankan nilai bisnis, termasuk analisis likuiditas, perencanaan skenario operasional, dan penilaian berbagai program stimulus pemerintah. Kita perlu memiliki perencanaan masa depan. Optimalkanlah segala sumber daya yang ada, termasuk lebih memaksimalkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pada bisnis. Normal ini telah memunculkan peluang bagi Indonesia menjadi supplier bahan baku atau barang setengah jadi untuk mengurangi ketergantungan produksi pada Cina. Untuk itu, penting meningkatkan kerja manufaktur yang akan menjadi sinyal pemulihan ekonomi. Sektor industri manufaktur domestik bisa menjadi bagian dalam rantai pasok industri global. Namun, Ketua Komite Anti-Dumping Indonesia atau KADI, Bahrul Khairil meningkatkan adanya peningkatan hambatan ekspor-impor selama pandemi COVID-19, terutama untuk beberapa komoditas pangan dan kesehatan. Solusinya, kita harus tingkatkan kerjasama perdagangan internasional. Saat ini, ada sekitar 25 lebih negosiasi kerjasama perdagangan yang harus dituntaskan pemerintah. Sementara itu, peneliti Indef Abdul Manap Pulungan menambahkan beberapa subsektor yang tumbuh positif di masa pandemi COVID-19 seperti industri makanan, dan minuman, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional, serta industri logam dasar. Pasar kita memiliki ukuran daya saing yang sangat tinggi, menempati peringkat ketujuh terbesar di dunia. Realisasi program ekonomi nasional yang hingga Agustus 2020 realisasinya baru mencapai 25% dari total 692 triliun.
Realisasi anggaran insentif untuk usaha baru 14%, UMKM 37%, sementara sektor korporasi baru 0%. Kami harap pemerintah bisa segera mempercepat realisasi PEN untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.